Halo sobat semuanya, para pecinta budaya. Jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Nah, bagaimanakah kabar sobat semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan juga saya doakan kepada sobat semuanya, apa yang dicita-citakan dan diharapkan semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sobat semuanya, di sini di video saya kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk berbincang-bincang dengan Bapak Iwan selaku penjamas. Untuk yang sobat yang belum menonton video saya tentang jamasan, bisa nonton di video saya tentang jamasan pusaka di Bulan Suro. Nah, di sini di video saya kali ini saya akan berbicara dengan Bapak Iwan nanti apa sih jamasan itu, lalu juga apa sih fungsi jamasan dan juga kenapa harus dilaksanakan di Bulan Suro. Untuk itu, daripada kalian semuanya penasaran, langsung saja yuk kita ikuti bersama video berikut ini. Sobat semuanya, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Iwan selaku penjamas kemarin. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya seputar jamasan pusaka. Langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada Mas Iwan. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Di sini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nanti tuh cuma buat belajar dari teman-teman juga. Nanti mungkin teman-teman juga kurang tahu tentang apa sih jamasan itu. Mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan sedikit tentang jamasan itu apa sih, Pak? Iya, jamasan itu kan dominan dengan memandikan atau mensucikan pusaka. Yang selama ini pusaka itu seringkali dipakai untuk hal-hal yang praktek-praktek. Kayak orang-orang kan dominan seperti spiritual dan lain sebagainya. Nah, otomatis pusaka ini juga dominan seringkali dikasih minyak. Otomatis kalau seringkali dipakai minyak, pusaka ini akan bisa berkarat dan rusak. Nah, untuk itu kita sebagai pelestari juga berupaya untuk merawat agar pusaka ini bisa terjaga dan tidak sampai rusak, seperti itu. Oh, berarti gini Pak ya, jamasan itu bisa dikatakan selain dia memandikan pusaka, juga fungsinya untuk biar juga merawat gitu ya Pak ya? Mensucikan. Oh ya, saya pernah kayak sedikit ada, kalau apa itu jamasan itu seperti kayak membangkitkan dalam tanda kutip seperti isoteri atau tuah dari pusaka. Apakah itu benar Pak seperti itu? Bisa juga, makanya kan dikatakan jamasan itu kan macam-macam. Jamasan itu ada yang jamasan pakai warangan, Ya. ada juga jamasan yang hanya memakai air suci atau air gitu ya. sumber dari pegunungan asli, Iya. seperti yang seringkali kita laksanakan setiap suro. Iya. Dan setiap suro itu biasanya kita jamasan yang kita pakai ini jamasan pusaka Pasopati. Pasopati. Maksudnya apa sih Pak? Pasopati ini diambil dari kata pasu. Pasu ini adalah hewan dan pati adalah mematikan. Jadi kita selayaknya manusia biasa juga wajib mematikan atau mengendalikan nafsu-nafsu hewani yang ada di dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Oke, nah sobat semuanya kan di sini juga kita sharing belajar bersama. Nanti mungkin di luar sana sobat semuanya juga ada pengetahuan sedikit tentang jamasan. Nah, di sini di video saya ini mungkin nanti sebagai melengkapi dari pengetahuan sobat semuanya.
juga seperti ini Pak. Kemarin saya melihat ada beberapa sumber-sumber mata air yang digunakan dalam jamasan. Itu kenapa harus memakai sumber-sumber air? Kalau saya boleh bilang kemarin itu teman-teman juga lihat ada mata air dari Jolotundo, lalu juga ada dari mana saja kemarin itu Pak? Yang pertama kita berangkat dari sumber Jolotundo yang ada di Trawas. Yang kedua kita melangkah ke Pandaan, yaitu di Candi Sumber Tetek. Belahan itu Candi Belahan. Nah, yang ketiga kita langsung melangkah ke Singosari. Di Singosari itu ada salah satu sumber yang dipercaya yang namanya Candi Sumber Berawan. Iya. Sumber Berawan. Habis dari Sumber Awan itu kita langsung melangkah ke Candi Walandit yang ada di Dusun Pakis Malang. Dari situ kita langsung lanjut cari air laut karena salah satu yang dibutuhkan juga itu. Nah, kita langsung ke pantai selatan waktu itu. Nah, yang kita ambil air di Jolosutro. Karena apa? Pantai Jolosutro ini kan kalau orang Jawa dulu mengandung arti jolo. Jolo ini kan untuk menjala atau untuk sutro. Sutro ini kan kemewahan. Gitu. Mungkin selama ini saudara-saudara saya atau teman-teman pelestari yang lain, kalau dilihat dari kesehariannya ini kan banyak sekali keluhan. Keluhan dalam mengalami hidup ini kok seperti ini, kok sulit, kok susah. Nah, kita berupaya untuk itu. Gitu. Untuk mengangkat harkat martabat saudara-saudara kita dengan mengambil air suci gitu. Seperti itu. Lalu juga saya melihat kemarin sebelum acara prosesi jamasan ada kayak tumpeng, terus juga ada, kalau saya lihat ada bubur atau juga ada semacam kayak polo pendem itu. Apakah ada maksud tertentu Pak? Oh ya, tentu ada. Kita ini kan orang Jawa. Jadi orang Jawa ini kalau saya dulu kan harus ngugemi Jawa. Dan ini katakan tumpeng ini kan kalau orang Jawa ini mengartikan supaya apa sih? Supaya hajat kita ini tumuju marang pangeran. Jadi hajat yang kita laksanakan itu supaya nyampe ke Tuhannya. Gitu. Tujuannya seperti itu. Untuk tumpeng, makanya kemarin habis didoai terus kita makan bersama. Atau kalau orang Jawa bilang itu murah berkat, seperti itu Pak ya. Iya. Di situ kan juga banyak sekali, bukan hanya tumpeng. Di situ ada jenang sewu. Nah, jenang sewu ini kalau saya dulu mengartikan apa sih, supaya anak cucu kita ini tidak sampai kehabisan rezeki. Biar rezekinya tetap lumintu gitu. Tetap lancar. Dan ada juga tumpeng kuat. Nah, tumpeng kuat ini. Iya, tumpeng kuat ini jarang sekali memang orang-orang sekarang memakai tumpeng kuat. Itu kalau enggak orang-orang dulu enggak ada tumpeng kuat. Tumpeng kuat itu apa ya? Kemarin kan ada tumpeng itu warnanya ada yang putih, ada yang kuning. Yang tumpeng kuatnya yang mana itu Pak? Nah, tumpeng kuat itu yang dari ketan, kelapa, sap 3 itu namanya tumpeng kuat. Gitu. Dan tumpeng kuat maksud dan tujuannya adalah supaya kita ini kuat untuk menerima rezeki, kuat untuk menerima ilmu. Itu kalau leluhur kita dulu. Gitu. Dan juga kuat dalam menerima cobaan kalau itu wajib. Namanya manusia ini kan wajib seperti itu, karena kita ini ditakdirnya juga seperti itu. Kadang banyak sekali orang yang mengeluh, aku ini hidup kok seperti ini, kok sengsara. Berarti kan sudah mengingkari kodratnya. Nah, kodratnya manusia itu kan gini. Makanya sampai tercantum salah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fil kabad. Itu maksudnya manusia itu diciptakan di dunia ini dalam kancah perjuangan, dalam keadaan kesulitan. Nah, kan seperti itu. Tapi kan
jarang sekali manusia yang menerima kodratnya seperti itu. Iya. Makanya dulu sebagai panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad itu sampai protes, dalam arti protes ke Yang Maha Kuasa. Gusti, lalek umat kula niki sampean ciptakaken dalam keadaan kesulitan ngeten damel napa diciptakan. Itu kalau bahasa Jawa. Iya. Kalau bahasa Indonesianya, ya Tuhanku, kalau seluruh umat ini diciptakan dalam keadaan susah, untuk apa diciptakan? Akhirnya namanya sifat welas asih Yang Maha Kuasa itu juga ada. Akhirnya muncul salah satu ayat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, inna ma'al usri yusra. Wis to, meskipun kabeh umatmu itu tak ciptakno dalam keadaan kesulitan, nanging sik tak kei kemudahan, sing penting gelem berusaha tur eling karo aku. Oh, itu. Ternyata filosofinya apa ya? Dalam banget ya, Pak ya. Loh iya, orang Jawa itu Orang Jawa, filosofi segala sesuatu tuh gini. Teman-teman, dalam setiap tindakan kalau orang Jawa itu entah itu apa-apa itu selalu punya filosofi. Jadi sama seperti mungkin sama seperti keris ya Pak ya. Iya. Ada yang namanya keris tilam upi, itu kan sebuah apa ya, perlambang gitu ya, perlambang agar dalam kehidupannya nanti senantiasa diberikan murah rezeki, lalu juga diberikan kesejahteraan, itu seperti itu. Jadi nama dari tilam itu ya sebenarnya sebuah perlambang dan juga apa ya, kalau bisa dikatakan sebuah harapan ya Pak. harapan. Itu. Makanya leluhur kita dulu itu tidak semudah itu membuat sebuah pusaka dan lain sebagainya. Kalau tanpa ada makna dan tujuan yang baik. Seperti itu. Makanya kita sendiri melestarikan Jamasan Pusaka Pasopati ini juga kita tularkan ke saudara-saudara yang lain. Jangan sampai seperti ini punah. Tinggalan leluhur yang di Luhung ini jangan sampai punah. Ya, benar. Memang sih syarat dan ritualnya juga luar biasa sekali ya. Benar teman-teman. Kemarin saya lihat itu memang apa ya, persiapannya, lalu juga apa ya, kayak apa itu Pak yang dipakai itu banyak sekali gitu Pak ya. Bebanten. Ini kalau kita kupas dari awal lagi, sebelum melaksanakan jamasan pusaka, saya sendiri sebagai penjamas itu juga diwajibkan untuk topo meneng. Dalam arti topo meneng, selama 3 hari ini tidak boleh makan sama sekali, dan selama 3 hari juga kita harus juga mudoroso. Dalam arti mudoroso ini jangan sampai kita ini keluar kemana-mana ini nafsu kita yang diutamakan. Jadi ya keluarnya paling ke tempat-tempat makam-makam leluhur dan lain sebagainya untuk meminta apa ya, semacam kayak restu gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau boleh dibilang nih sobat semuanya, Pak Iwan selaku penjamas, sebelum menjamas ini ternyata beliaunya juga dinamakan apa itu ya, tirakat kalau orang Jawa. Pasti tirakat itu pasti. Jangan gini, jangankan melangkah ke spiritual dulu, kita sebelum menjamas saja diwajibkan mandi ke air 7 sumber itu, sumber pegunungan itu. Gitu. Nah, maksudnya gini, air 7 sumber ini supaya kita ini, kalau orang Jawa kan 7 ini kan mengarah ke pitulungan gitu ya Jawa lah, dominan dengan pitulungan. Dan harapannya kita ini kan apa sih, sebelum kita melakukan jamasan pusaka ini, supaya kita ini dapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Dan pakaian yang kita persiapan untuk menjamas itu juga khusus. Jadi kita masuk ke air suci ini sebelum berdoa, kita bermunajat, pakaian ini juga dipakai untuk mensucikan, disucikan juga. Nah, habis disucikan, pakaian ini tidak boleh langsung dijemur dan lain sebagainya, tidak boleh. Pakaian ini dibiarkan kering di badan. Sampai 7 kali air sumber itu. 7 kali air sumber itu. Makanya kan tidak gampang. Makanya itu sobat semuanya. Makanya kenapa proses jamasan itu menjadi sebuah sesuatu yang kalau bisa dikatakan itu sakral memang, karena penjamasnya pun juga melakukan semacam tirakat dan juga apa ya, sesuatu yang memberatkan gitu untuk melakukan jamasan agar
bisa apa ya, sukses dan juga Ya. tentunya mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya Pak ya. Oh ya, ini mungkin menarik pertanyaan ini Pak. Kenapa sih jamasan itu selalu dilaksanakan di bulan Suro? Apakah ini memang tradisi-tradisi dari dulu memang harus mengharuskan di bulan Suro atau seperti apa ini Pak? Memang seperti itu Mas. Kalau bulan Suro ini kan, kalau menurut leluhur kita orang Jawa ini kan, Suro ini adalah bulan suci. Dalam arti bulan suci ini untuk mensucikan diri. Di samping itu juga mensucikan pusaka-pusaka yang kita miliki. Apalagi yang seringkali dibebani tinggalan oleh leluhur kita, mbah dan lain sebagainya. Ini wajib kita sucikan juga, bukan diri kita juga. Jadi pusaka ini wajib kita sucikan di bulan Suro itu. Bulan Suro itu mungkin apa ya, kalau orang awam bilang mungkin juga kebanyakan karena pusaka itu kan terkadang juga ada yang beraura negatif ya Pak. Ya, Mungkin salah satunya dijamas itu biar energinya bisa positif kembali gitu ya. nah seperti itu, salah satunya seperti itu. Makanya di situ ada air tok, 7 tok itu supaya awake dhewe iki kepethuk tujuane. Oh gitu. Dan 7 ini supaya kita juga mendapat pitulungane Gusti Kang Maha Suci. Dan air 7 sumber itu kita campur jadi satu, di situ dikasih bunga setaman. Bunga setaman. Nah, dalam arti bunga setaman ini mengartikan kita juga sama-sama muslim kan gitu. Iya. Ya. Bunga setaman ini mengartikan agar kita ini berbau harum. Kalau menurut kita ini gondo rasul, dalam arti gondo rasul itu aman kan tahu sendiri kan, yang Nabi itu kan disukai banyak orang. Iya. Nah seperti itu. Baik perkataan ataupun juga perbuatan Iya. agar supaya disukai orang, atau kalau orang bilang itu membawa nama harum karena selalu apa yang diperbuat itu selalu baik gitu Pak ya. Dan di situ awal tadi kan saya sampaikan juga ada salah satu mata air dari laut kan gitu. Nah, dari laut ini kan dominan kalau orang Jawa kan sing gede, sing samudrone iki sing gede, dalam arti samudrone gede iki artine sing jembar. Nggih. Nah, dalam arti samudrone sing gede niki orang Jawa kan dididik Pancawaliko, dalam arti Pancawaliko sare, sume, sumele, lilo, rawan legowo. Nah, air laut kan seperti itu, dihantam dari sungai manapun tetap ditampung. Nah, sama juga kita sebagai manusia harus seperti itu. Oh gitu. Kalau boleh dikatakan itu apa ya, dari filosofi tata ritual dan juga pusaka-pusaka ini kayaknya ini menarik untuk dibahas selanjutnya. Mungkin nanti saya akan melakukan obrolan lagi dengan Bapak Iwan, mungkin untuk topiknya mungkin bukan ke jamasan tapi lebih kepada pusaka-pusaka. Gak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa kalau saya ini 24 jam bebas. Cuman kan gini, jamasan pusaka itu kan hampir semua orang bisa. Tapi yang sulit itu dari spiritualnya. Dalam arti spiritual ini beban tentang sajian-sajian itu juga banyak lah, itu yang seringkali orang nggak bisa. Salah satunya sandingan. Sandingan itu kan gini, kalau orang Jawa dulu wajib memang pakai sandingan. Salah satunya ada cok bakal. Cok bakal itu ngawur wikal bakal, kang cikal bakal, kang bawso, sing jumeneng wonten kampungnya masing-masing kan ngoten. Nah, ini filosofi Jawa ini. Nah, ten mriku tetep wonten sing diarani tegan cengkir. Cengkir supaya napa? Supaya kabeh manungsa iki duweni pikir sing kenceng. Kencang. Cengkir itu mungkin dari kencengi pikir, seperti itu Pak ya? Iya, seperti itu. Cengkir itu kalau sobat semuanya, cengkir itu kelapa yang masih muda, betul Pak ya? Betul. Kelapa yang masih muda itu namanya cengkir. Itu biasanya juga digunakan kemarin oleh Bapak Iwan di jamasan dengan filosofi untuk kencengi pikir, itu seperti itu. Ya, di samping tekan cengkir juga ada tekan pulung.
dalam arti degan pulung itu degan hijau yang asli itu. Oh, gitu. Nah, degan pulung itu mengartikan gini, supaya kita ini kuat menerima pulung Kamukten, Kamulyan, Kaluhuran, Joyo, Kawijaya, dan semua orang hidup itu pasti memerlukan itu. Oh, gitu. Oh, berarti dalam penggunaan media-media tadi selalu ada maksud dan tujuan berarti Pak? Oh, pasti seperti itu. Ada juga yang dikatakan kopi pahit pakai gula Jawa, terus yang kedua teh pahit air putih. Itu kan untuk mengetahui saudara batin kita sendiri yang dinamakan Mutmainah, Alu-Ama, Sophia, Amaro. Kalau orang Jawa mengatakan sedulur batin awake dhewe. Sedulur papat itu. Iya. Supaya apa? Supaya bisa nyengkuyung awake dhewe selamat sakabeh oleh wilujengane Gusti Kang Suci. Seperti itu. Dan itu semuanya terangkum di dalam acara jamasan Pak ya? Betul, itu masuk kategori sandingan. Sandingan beda dengan tumpeng. Tumpeng itu kan macam-macam. Iya. Banyak sekali, seperti kemarin kan banyak sekali. Ada juga sandingan dan ditambah sajian-sajian yang lain. Banyak sekali. Ya, ternyata di sini saya pribadi juga mendapatkan ilmu baru buat saya pribadi. Mungkin juga teman-teman juga punya tambahan ilmu dengan obrolan saya dengan Pak Iwan ini. Oh ya Pak Iwan, untuk mungkin ada pesan-pesan kepada generasi penerus tentang agar mereka bisa mencintai budayanya. Ya, selama ini kan kita juga tahu sendiri. Jadi luhuring bangsa iki kan saka budayane awake dhewe. Iya. Nah, apalagi kita ini sebagai penerus orang Jawa, kalau lupa dengan Jawanya ini kan bahaya. Dalam arti bahaya ini budaya asing juga luar biasa pengaruhnya di negeri kita ini. Nah, untuk penerus-penerus kita, ya kita juga mengenalkan. Dalam arti mengenalkan ini supaya mencintai dulu. Mencintai dulu. Kalau belum mencintai, susah. Belum bisa untuk melestarikan. Pertama mencintai dulu, belajar untuk mencintai lah. Itu tugasnya kita. Gitu. Makanya di sini di Paseduluran Taman Ngurup ini kita juga sering kali berbagi seperti itu, apalagi hari-hari tertentu setiap malam Jumat kita adakan doa bersama. Oh gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu, dan seringkali ngeremboko, dalam arti ngeremboko ini seringkali tukar menukar wawasan, pemahaman, dan apa yang perlu kita sampaikan, perlu kita ketahui, dan tidak kita ketahui bisa kita ketahui. Jadi juga menjadi sebuah sarana untuk belajar bareng-bareng gitu. Makanya kan pesannya leluhur dulu kan rukuno sak padha padane urip, kurang luwe awake dhewe iki ayo dititikno sak padha padane urip. Jadi tidak ada yang mengaku saya ini lebih pandai, lebih pintar, tidak ada. Semua sama, dalam arti sama ini dalam tahap pembelajaran. Sama-sama belajar. Seperti itu. Nah, sobat semuanya, dari obrolan saya dengan Pak Iwan tadi ternyata banyak ilmu yang saya terima dan juga mungkin menjadi sebuah pembelajaran bersama. Semoga apa yang menjadi obrolan kita bersama tadi menjadi sebuah pacuan kepada sobat semuanya untuk selalu mencintai tradisi budaya sendiri. Dari saya cukup sekian. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share di sosial media kalian. Saya beserta Pak Iwan mohon undur diri. Terima kasih dan salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Dengan Bapak Iwan selaku penyamas tentang